Warga Jemaat Mojosari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah PA bersama. Mari kita awali ibadah kita dengan memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 277. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih apabila pada hari ini kami diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga kami dan membangun ibadah bersama dengan mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami dalam mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu dapat fokus dan supaya firman-Mu dapat menjadi dasar iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 322. Kita pujikan bait yang 4 dan 5. Terang Matahari. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8-18a. 1 Petrus 3, 8-18a, beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya,
Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itulah, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Saya pernah menonton sebuah film yang bercerita tentang seseorang yang berupaya membalaskan dendam yang ia miliki. Dendam ini berasal dari sakit hati akibat tindakan orang terdekatnya. Rasa sakit hati inilah yang mendorongnya untuk melakukan pembalasan atas rasa sakit hati yang ia terima. Rasa sakit akibat tindakan tidak adil yang ia terima membuat tujuan hidupnya hanya untuk balas dendam. Jika ia tidak melakukan balas dendam, ia merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat hari-harinya diisi dengan memikirkan bagaimana cara membalas rasa sakit yang ia terima. Karena terlalu fokus dengan rasa sakit yang ia rasakan, membuat dia menghalalkan segala cara agar rasa sakitnya dapat terbalaskan. Karena ia menghalalkan segala cara, ia menjadi buta terhadap konsekuensi yang harus ia terima. Dendam yang membutakan pikiran dan hatinya membuat dia tidak lagi dapat memilah mana tindakan yang baik untuk dilakukan dan mana tindakan yang tidak baik dilakukan. Meskipun pada akhirnya ia berhasil membalaskan dendam yang dimilikinya, akan tetapi ia juga menemukan kehancuran pada kehidupannya. Selama sisa hidupnya, ia menyesali tindakan ceroboh yang timbul dari rasa sakit hatinya tersebut. Pesan moral dari film ini bukan tentang seseorang yang tidak boleh membalaskan rasa ketidakadilan yang ia terima. Akan tetapi, film ini mengajak para penontonnya untuk dapat membalas rasa ketidakadilan yang diterima dengan cara yang cerdik. Tentunya tidak menyimpang dari jalan yang benar. Meskipun kita berada dalam kondisi yang sulit, kita masih dapat bertahan dengan tidak menghancurkan kehidupan yang kita miliki. Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang kasih. Kasih merupakan kata yang tidak mungkin asing bagi umat Kristen. Dalam bacaan kita hari ini, berkat yang kita terima setiap harinya menjadi alasan supaya kita dapat melakukan kasih atau melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang dimaksudkan dalam bacaan kita saat ini berkaitan dengan seseorang yang mencintai kehidupannya. Ketika seseorang mencintai kehidupannya, maka ia
akan berhati-hati dalam bertindak. Ia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya akan menjalani kehidupan dengan berhati-hati dan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Seseorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya akan menjauhi tindakan-tindakan yang jahat karena ia tahu jika ia melakukan hal-hal yang jahat itu, sama saja ia menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang membawa petaka dalam kehidupannya. Maka dari itu, seseorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, ia dipastikan melakukan hal-hal baik dan juga dalam kehidupannya. Karena dia tidak ingin kehidupannya berada dalam suatu bahaya. Kasih mendorong kita untuk mengetahui tindakan mana yang baik untuk dilakukan dan tindakan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Kasih juga mendorong kita untuk memilih tindakan yang baik daripada tindakan yang tidak baik. Kasih yang membantu kita mencintai kehidupan kita, kasih yang membantu kita bertahan untuk melakukan hal-hal baik, kasih ini juga yang dapat menguatkan kita ketika kita merasa diperlakukan tidak adil ketika kita melakukan tindakan yang benar. Dalam kehidupan sosial kita, dengan konteks saat ini, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami atau merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepada kita. Ketika orang-orang yang melakukan korupsi hidupnya lebih baik secara materi daripada orang yang bekerja mati-matian, ketika teman kita yang mencontek mendapatkan nilai yang lebih baik daripada kita yang sudah berusaha maksimal dalam belajar, namun nilai kita yang kita dapatkan tidak sebaik mereka yang mencontek. Dan ketika orang yang memiliki uang lebih lebih berkuasa daripada orang-orang dengan keadaan uang yang pas-pasan. Perasaan iri, bahkan dendam, terkadang muncul sebagai reaksi dari ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perasaan iri dan dendam itulah yang perlu kita waspadai bersama. Karena perasaan seperti itu terkadang memicu kita untuk menghalalkan segala cara agar sakit hati yang kita rasakan akibat ketidakadilan dapat terbalaskan. Bertahan untuk berada dalam jalur yang benar memanglah tidak mudah. Karena pada kenyataannya, terkadang hal-hal buruk, curang, ataupun tindakan tidak terpuji lebih mudah dan menyenangkan untuk dilakukan. Apalagi jika lingkungan di sekitar kita adalah lingkungan yang condong pada hal-hal buruk. Lingkungan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal buruk. Ada 3 alasan mengapa kita harus melakukan hal baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kehidupan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan adanya berkat dalam kehidupan kita, kita diminta untuk dapat melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diminta untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, karena Tuhan tidak menyukai orang yang berbuat jahat. Siapapun tahu bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan yang ketiga adalah karena segala tindakan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan pada dasarnya memiliki konsekuensinya masing-masing. Dan konsekuensi bukanlah suatu hal yang dapat kita pilih. Maka dari itu, renungan kita pada hari ini mengajak kita senantiasa untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan jahat, menahan diri agar tidak terbawa arus yang keruh, karena tindakan kita selalu berujung pada pertanggungjawaban. Dan karena berkat yang kita terima, kita diharuskan untuk hidup dengan melakukan kebaikan, karena hal itu menjadi bukti bahwa kita mencintai kehidupan yang kita miliki. Maka dari itu, dalam menghadapi situasi yang sulit, kita diminta untuk tetap berada dalam jalur yang benar,
Karena segala yang kita lakukan memiliki konsekuensi dan tidak dapat kita hindari. Kasih memampukan kita untuk berhadapan dengan keadaan yang sulit. Ada dua pertanyaan yang dapat menjadi dasar diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, mampukah kita menahan diri? Mampukah kita menderita? Mampukah kita diperlakukan tidak adil karena melakukan tindakan yang baik dan benar? Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak berpihak kepada kita. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita respon materi PA kita pada hari ini dengan memujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau kepada yang tersisih, karena hatinya direndung sendu. Sebatang gerakan bahan betulan, kuutus kau membagi kasihku. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan apabila pada hari ini ibadah yang kami lakukan dapat berjalan lancar mulai awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan, dan kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan Jemaat Mahjusari, serta terlebih-lebih dapat menjadi berkat bagi ciptaan-Mu yang lainnya. Tuhan, kami berdoa untuk warga Jemaat Mahjusari yang pada saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun mereka, menolong mereka untuk keluar dari pergumulan yang mereka rasakan pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga Jemaat Mahjusari yang saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa berada dalam sisi mereka, Tuhan memberikan mereka kesembuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan melalui obat-obatan, para medis maupun dukungan dari keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini masih terus berjuang untuk dapat menangani virus yang sedang menyebar di negara kami maupun di dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, menjagai mereka supaya dalam mereka melaksanakan tugas mereka, mereka dapat tetap sehat dan mereka dapat bersukacita. Kami juga memohon Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadi jemaat yang bertanggung jawab. Kami dapat bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, apalagi dalam situasi pandemi ini. Kiranya kami juga dapat bertanggung jawab atas kesehatan orang lain, sehingga kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, kami tidak bertindak ceroboh, sehingga kami membahayakan kesehatan sama kami. Mampukan kami Tuhan menjadi jemaat yang tak turut andil dalam proses kesembuhan dunia ini dari wabah virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami roh kebijaksanaan supaya dalam setiap harinya kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang berkenan padamu. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.